Selamat datang di channel Anomali Mistis, channel dengan segudang cerita horor pilihan dari narasumber kami yang terpercaya. Cerita ini datang dari seorang wanita yang konon katanya keluarganya sering diganggu oleh sosok tak kasat mata yang kadang menyerupai dirinya. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan. Relax, silence, and feel your horror. Kejadian ini terjadi tahun 2017 akhir. Gue baru pindah rumah ke tempat dimana rumah itu pernah dihuni sama paman gue. By the way, rumah itu sebenarnya kepunyaan ibu gue. Karena suatu alasan, ibu gue menyuruh adiknya untuk tinggal di situ. Nama gue Rindi. Gue 3 bersaudari yang mana kita semua perempuan. Kakak gue berusia 19 tahun, Mbak Yanti namanya. Gue yang saat ini berusia 17 tahun, dan adik gue yang saat ini masih SD kelas 4 berusia 10 tahun, Ati namanya. Gue masih sekolah SMK kelas 12 semester akhir, yang mana gue disibukkan dengan kegiatan ujian dan tes. Sedangkan kakak gue, dia karyawati di salah satu retail. Kini rumah itu mau dibangun, lebih tepatnya direnovasi untuk lantai 2-nya. Dan paman gue sudah tidak lagi tinggal di situ, karena emang dia sudah wafat di tempat kerjanya. By the way, paman gue memiliki riwayat penyakit jantung. Sekedar informasi aja. Walaupun paman gue yang menepati tempat tersebut, tapi ia jarang pulang. Paling-paling dia pulang hanya untuk bersih-bersih keadaan rumah dan mengambil stok baju. Maklum masih bujang, masih doyan keluyuran. Toh, usia kita saat ini cuma terpaut 5 tahun. Gua 17 dan dia 24. Rumah itu kini dibangun. Ada 3 orang abang tukang bangunan yang lagi sibuk. Yang mana gue sendiri gak tahu apa yang mereka kerjakan. Biasanya selepas balik sekolah siang, gue selalu bantu ibu gue untuk nganter nasi bungkus, jatah makan siang abang tukang bangunan. Dan sampai sore gue stay di rumah Bude Darmi yang lokasinya gak jauh dari rumah. Ketika gue sama mama gue mau balik, ada seorang tukang bangunan yang nyamperin mama gue dan datang ke rumah Bude Darmi. Dia bilang, katanya ada seorang temannya yang kesambet. Kita semua yang langsung meluncur ke lokasi, termasuk Bude gue. Sesampainya di lokasi, ternyata benar laporan tersebut. Di lokasi sudah ramai dikerumuni ibu-ibu dan beberapa bocah kepo dengan kejadian tersebut. Dan ternyata sudah ada orang pintar juga di situ. Yang gue sendiri nggak tahu siapa yang panggil. Yang gue lihat, gue ngerasa ini aneh dan membuat bulu kuduk gue merinding. Si mas tersebut menatap gue sambil mengeluarkan erang suara-suara gitu. Dia emang gak ngomong apa-apa, tapi dari cetakan otot-otot yang kejang, serta suara erang dan mata yang menatap ke arah gue, itu serasa seperti sinyal warning untuk gue. Ibu gue yang sadar dengan itu, dia langsung nyuruh gue untuk keluar dari rumah dan jangan ngeliatin. Besoknya setelah pulang sekolah siang, gue gak dibolehin lagi nemenin ibu gue kesana. Dan sore ketika gue dan anggota keluarga gue semua kumpul, gue tanya ibu gue soal kejadian kemarin jelasnya. Ibu gue bilang, kalau kemarin si abang itu ngeliat mbak-mbak lagi ke arah dia dari bawah tangga. Dan habis itu dia langsung gak sadar dan gak inget apa-apa. Gue yang ngedenger cerita tersebut antara percaya dan gak percaya. Well, bisa jadi dia itu capek dan stres dengan masalah pribadi. Maka terjadilah histeria. Atau ya karena memang mau maghrib ya. Jadi emang momen yang pas di mana jin dan setan berkeluyuran. Ditambah kiri kanan rumah gue di situ emang kosong. Gue sih wallahu alam ngedenger cerita tersebut. Bapak gue langsung interupsi. Kalau nanti rumah tersebut jadi, kita adain pengajian kecil-kecilan di rumah itu. Kita semua sih setuju-setuju aja. Selang sebulan semua mana-mana aja. Sampai akhirnya gue ngalamin sendiri kejadian yang bisa bikin bulu kuduk gue merinding. Kala itu pagi, jam 6 kurang kalau nggak salah. By the way, kita semua kan satu kamar ya. Kecuali ibu bapak gue, mereka pisah. Gue bangun tidur, gue ngeliat adik gue masih tidur. Dan di pojok kamar, gue ngeliat kakak gue lagi menghadap tembok sembari kayak pakai pensil alis gitu di kaca kecil. Gue tanya sama dia,
Masuk kerja pagi lu, dia cuman berdeham seraya mengatakan iya. Gue langsung ke bawah ke kamar mandi. Di dapur, gue ngeliat ibu gue lagi masak sesuatu. Dan di luar bapak gue lagi manasin motor, mau siap berangkat sepertinya. Gue basa-basi sama ibu gue. Masak apa bu? Dia jawab, tumis kangkung sama tempe goreng. Gue yang mau masuk kamar mandi, ngeliat sabun muka kakak gue masih di dalam, gue teriak dari bawah. Kak, sabun muka lo gue minta dikit ya. Ibu gue langsung nyaut. Pagi-pagi masih ngigau. Mbak Yanti udah berangkat belum lama. Gue kaget banget gue. Gue langsung respon omongan ibu gue. Apaan sih bu? Dia masih di atas, masih dandan. Kita semua langsung heran dan bapak gue langsung ikutan nanya apa yang terjadi. Gue yang ngerasa ini gak bener, gue langsung lari ke atas. Gue lihat di kamar dan emang bener, cuman ada adik gue yang masih tidur. Dan alat make up semua rapi, gak ada bekas yang dipakai seseorang. Gue langsung bangunin adik gue. Bangun lu, ayo cepetan ke bawah. Adik gue untungnya bukan tipikal orang yang tidur kebo. Akhirnya kita semua langsung kumpul ke bawah. Gue ceritain jelasnya sama orang tua gue kejadian barusan. Dan bapak gue lagi-lagi mikir untuk ngadain pengajian lagi di rumah ini. Dan untuk hari ini, ibu gue sementara di rumah budeh gue dulu. Sampai gue atau adik gue balik sekolah. Semenjak kejadian itu, kita semua masih parno. Masing-masing minta ditemenin kalau mau ke atas. Bahkan, untuk ketidur pun harus barengan ke atasnya. Setelah 2 bulan kejadian terulang kembali. Saat kita semua sudah lupa-lupanya, kita semua kembali parno. Tapi kali ini terjadi sama Mbak Yanti. Katanya pas malam menjelang tidur, kakak gue mungkin lagi ngantuk-ngantuknya. By the way, kebiasaan kita kalau lagi tidur lampu memang dimatiin. Saat dia mau charger HP-nya, dia lihat gue, iya diri gue, lagi di pojokan, masih main HP sambil duduk. Pas menoleh, menurut kakak gue gak memiliki muka atau bisa disimpulkan tanpa wajah atau muka rata. Dia langsung teriak. Dan kita semua terbangun karena kaget. Ibu bapak gue pun langsung ke atas ke kamar kami. Dan kakak gue ngelihat diri gue yang aslinya yang mana ada di belakang dia langsung pingsan seketika. Setelah kakak gue bangun, dia langsung jelasin semua ke orang tua gue. Bokap gue langsung ngomong, ya Allah, rumah ini kenapa dah? Kalau gini gue jadi gak tenang ninggalin kalian di rumah. Bu, panggil Ustadz Rohim bu. By the way, Ustadz Rohim itu yang kemarin sempet ngebantu abang tukang bangunan yang kesambet. Ibu gue langsung keluar rumah. Dia lari ke rumah Ustadz Rohim. Datanglah Pak Ustadz. Dia langsung menuju lantai atas. Dia baca doa-doa dan tiba-tiba ibu gue kerasukan. Dia menjerit. Wah, pokoknya malam ini puncak-puncaknya menurut gue. Kita bertiga langsung saling rangkul di pojokan dan adik gue menangis ketakutan. Sementara bapak gue megangin ibu gue yang lagi kerasukan. Dia semakin menjerit keras sembari si Pak Ustadz baca doa. Setelah adegan itu, tidak lama ibu gue mohon ampun. Dia bilang begini. Sudah cukup. Saya nggak mau diusir. Saya mau di sini. Saya nggak ganggu. Saya suka di sini. Di sini tempat saya. Saya suka ngelihat anak-anak yang cantik ini. Saya janji, saya nggak akan ganggu lagi. Saya cuma mau ngajarin mereka. Jadi anak perempuan jangan malas. Kasihan Mbak ini. Gue yang ngedengerin ibu gue ngomong gitu, gue sedikit malu. Karena memang ada benarnya. Gue sebagai perempuan bisa dibilang sedikit malas dan membebani ibu gue. Ya, walau gue tahu itu bukan ibu gue yang ngomong. Dan kita bertiga lihat-lihatan, saling tatap, seakan mengerti ke depannya harus apa. Setelah kejadian itu, hari kian berlalu. Alhamdulillah, kita semua udah gak pernah diganggu hal-hal begituan lagi. Paling pernah sesekali, ketika kita semua tidur kemalaman dan kebanyakan main HP, pintu kamar diketuk dari luar. Dan pas dibuka, tidak ada orang sama sekali. Kita merasa ini teguran, dan kita langsung melanjutkan tidur.
Gaya hidup kami juga kian berubah perlahan. Ditambah rumah kiri dan kanan kami yang kosong, kini sudah ada yang menempati. Sekarang gue sudah kerja, dan sudah berlalu beberapa tahun. Dan kejadian tersebut sudah tidak pernah terulang kembali. Terima kasih yang sudah mendengarkan channel kami. Sampai jumpa di cerita-cerita horor selanjutnya. Jaga lisanmu, jaga tindakanmu, karena mereka memperhatikanmu tanpa kau sadari.